إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-26, masih tentang bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Hadis ke-26 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan sayra'a tuba'. Pada suatu hari Umar melihat ada orang jualan jubah. Ada orang jualan jubah. Bagus jubahnya. Cuman jubah itu terbuat dari kain sutra. Jubah itu terbuat dari kain sutra. Dan sutra itu terkenal keindahannya, kelembutannya, keelokannya. Begitu melihat ada orang jualan jubah dengan bahan kain sutra, maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Wahai Rasul, belilah jubah ini. Belilah jubah ini. Karena jubahnya apa? Bagus. Untuk apa Umar usul hal tersebut? Falbasha yaumal jumu'ati wa idza ja'aka al-wufud, supaya bisa engkau pakai di hari Jumat dan ketika engkau menemui tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu utusan dari satu negara datang, dari satu kerajaan datang, engkau bisa menemui tamu-tamu tersebut dengan jubah yang bagus itu. Begitu mendengar usulan dari Umar tersebut, apa kata Nabi SAW? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Kata Nabi SAW, nah, kalau lagi pengajian jangan ngobrol sendiri, ya, ya. Sampingnya juga sama. Kalau lagi pengajian jangan ngobrol sendiri. Nggak lama kok pengajiannya. Paham? Ya. Kata Nabi SAW, yang pakai baju seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan jatah nikmat di surga. Apa kata Nabi? Yang pakai baju seperti ini hanya orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan jatah kenikmatan di surga. Berarti boleh enggak? Enggak. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena kainnya sutra, dan kain sutra hanya boleh digunakan oleh wanita. Sedangkan Rasulullah SAW laki-laki. Berarti yang nggak boleh itu pakai baju bagus atau pakai baju terbuat dari sutra. Yang nggak boleh yang mana? Pakai baju dari sutra. Kalau pakai baju bagus boleh nggak? Boleh nggak? Ya tergantung nyuri apa enggak.
Kalau baju curian nggak boleh, tapi kalau baju sendiri tidak apa-apa. Apalagi ketika apa tadi usulannya Umar, ketika sholat Jumat, ya termasuk juga sholat 5 waktu. Jadi kalau kita akan berangkat ke masjid, pilihlah pakaian yang bagus, wangi, ya nggak harus baru. Kemudian juga ketika menemui tamu, ya, jangan sampai menemui tamu, apalagi tamu yang istimewa, dengan baju seadanya, jangan. Ya, apalagi nggak pakai baju. Apa ada Ustaz? Ada. Saya pernah ditemui sama orang nganggo katok, celana pendek, bayangkan. Celana pendek, nggak pakai kaos, menemui apa? Tamu. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Terus fa'utiyan Nabi SAW minha bihulalin. Kok suatu saat beberapa hari kemudian ada orang ngirimi Nabi SAW baju yang seperti itu. Seperti itu tuh apa? Baju yang bagus, kainnya kain sutra, dan bukan satu. Nabi dikirimi hulal banyak. Entah berapa nggak disebutkan. Ada orang ngirimi Nabi SAW baju bagus-bagus, cuman sayangnya dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullatin. Salah satu dari baju itu dikirim ke siapa? Umar. Salah satu baju itu dikirim ke Umar, padahal terbuat dari sutra. Faqala, maka Umar pun berkomentar, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult. Wahai Nabi SAW, nah tadi barusan diomongin kamu, iya barusan tadi diomongin, masa sekarang diulang lagi? Dibawa aja. Dah duduk yang rapi. Sampai mana tadi? Dikirimi, Umar dikirimi baju oleh Nabi SAW. Maka Umar begitu dikirimi baju yang terbuat dari sutra, beliau berkata, wahai Nabi, bagaimana mungkin aku akan memakai baju yang seperti ini, padahal kemarin engkau menyampaikan bahwa orang yang pakai baju seperti ini gak akan dapat jatah nikmat di mana? Di surga. Ini resiko ini, gak apa-apa. Ya. Ayo nak, ayahnya mana nih ayahnya? Ini nggak mungkin nggak ada ayahnya. Ya. Sampai mana kita? Sampai Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, gimana saya akan pakai baju itu sedangkan engkau sudah menyampaikan bahwa orang yang pakai baju seperti ini nggak dapat jatah nikmat di surga. Maka Nabi SAW pun menjawab, inni lam u'tikaha litalbisaha. Aku ngirimkan baju ini untukmu, bukan untuk engkau pakai. Jadi Nabi SAW ngirim baju seperti itu bukan untuk dipakai oleh Nabi SAW. Oleh siapa? Oleh Umar. Walakin tabi'aha au taksuha. Tapi ketika engkau mendapatkan baju itu dariku, maka bisa engkau jual supaya engkau bisa mendapatkan uang, atau bisa engkau berikan kepada orang lain yang boleh make. Siapa?
kaum perempuan. Jadi kalau anak ngirimi baju sama ente, nggak mesti ente pakai, bisa ente jual, bisa ente kasihkan kepada orang lain yang boleh memakai. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Akhirnya oleh Umar, baju itu dihadiahkan kepada saudaranya yang musyrik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Umar radhiyallahu anhu ngasih hadiah kepada siapa? Saudaranya yang musyrik. Berarti interaksi punya hubungan baik dengan saudara yang musyrik boleh atau tidak? Boleh. Apalagi kepada siapa? Orang tua, ayah dan ibu. Berbuat baiknya anak kepada orang tua yang musyrik dianjurkan dalam agama kita. Kalau sama orang tua yang musyrik saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang muslim. Anak-anak, orang tua kalian muslim apa musyrik? Muslim. Makanya harus nurut sama orang tua. Sama orang tua yang musyrik aja kita harus berbuat baik, apalagi sama orang tua yang muslim. Ayah dan ibu kalian muslim dan muslimah, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya semuanya sudah pegang kitab. Semuanya sudah pegang kitab. Yang santri-santri Pengkaderan Dai pakai kitab yang Arab, sedangkan yang anak-anak Gereja Quran pakai kitab yang terjemahan, sehingga bisa menyimak dengan lebih maksimal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.